pergi ke reuni kelas dan diejek. Suami saya hanyalah seorang agen asuransi. Teman-teman saya sengaja memesan makanan paling mahal untuk melihat saya malu. Siapa sangka saat membayar, manajer melihat saya dan berkata, "Seluruh hotel bintang 5 ini milik suami Nyonya. Bagaimana kami berani menerima uang? Pernahkah Anda menyaksikan seseorang yang berpakaian sederhana, mengendarai sepeda motor tua, dihina dan diinjak-injak di tengah keramaian? Kehidupan seringkali menilai kemewahan, suka menilai satu sama lain dari pakaian atau tas mahal." Kisah hari ini bercerita tentang Kirana, seorang gadis lembut yang memilih gaya hidup sederhana bersama suaminya. Dipermalukan oleh teman-temannya di sebuah restoran mewah, Kirana mengira dia telah mencapai titik terendah, tetapi kemunculan suaminya menciptakan gempa bumi yang mengerikan, mengungkap wajah munafik dari orang-orang yang gila status. Mari kita saksikan bersama. Saya berdiri di dekat jendela, diam-diam memandangi lapisan kabut tipis yang menyelimuti permukaan danau yang tenang. Sore hari, senja turun perlahan, mewarnai taman kecil di depan rumah dengan warna kuning keemasan yang hangat. Villa ini, rumah kami selama setahun terakhir, selalu memberiku perasaan damai yang aneh. Berbeda dengan hiruk-pikuk kota di luar sana, tempat ini seperti dunia kecil yang benar-benar terpisah dari segala kekhawatiran. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui pohon-pohon willow yang berjajar di tepi danau, membawa uap air yang sejuk menyentuh kulit. Saya suka suasana tenang setiap sore ketika semua suara kehidupan seakan mereda, hanya menyisakan gemerisik daun dan suara air yang lembut menepuk tepian. Banyak orang yang melewati gerbang besi tempa yang rumit itu mungkin akan berpikir bahwa pemiliknya menjalani kehidupan mewah, dengan pelayan yang sibuk berlalu lalang. Mereka akan membayangkan pesta-pesta mewah, pakaian sutra, dan hidangan lezat yang disiapkan oleh koki profesional. Namun kenyataannya di balik gerbang itu jauh lebih sederhana. Saya dan Banyu, suami yang sangat saya cintai, selalu merawat setiap sudut rumah kami dengan tangan kami sendiri. Saya suka membersihkan dapur hingga berkilauan, memetik bunga segar dari taman untuk diletakkan di vas keramik sederhana di atas meja makan. Sedangkan dia, seorang pria yang tampaknya selalu sibuk dengan tumpukan dokumen, menemukan kegembiraan tertinggi dalam menyirami bedengan selada, mencabuti setiap rumput liar yang tumbuh di antara semak mawar yang sedang mekar. Kami membangun kehidupan ini bersama dengan hal-hal terkecil, tanpa memerlukan bantuan asisten rumah tangga, karena kami berdua ingin menciptakan ruang pribadi kami sendiri. Suara gemerincing dari gerbang depan membuyarkan lamunan saya. Banyu sudah pulang, saya bergegas ke pintu. Dia baru saja memasukkan motor matiknya ke garasi, sambil melonggarkan dasi yang mengganggu di lehernya. Dia mengenakan kemeja biru muda, lengan bajunya digulung memperlihatkan lengannya yang kokoh, basah oleh keringat setelah seharian bekerja keras. Wajahnya tampak sedikit lelah, tetapi matanya selalu memancarkan kelembutan yang akrab setiap kali melihatku. Dia memarkir motor dengan rapi di sudut, tersenyum menyapaku dengan anggukan hangat. "Bagaimana pekerjaan di kantor hari ini, Mas?" tanyaku, mengambil tas kulit usang dari tangannya, lalu memberikan handuk lembut untuk menyeka wajahnya. "Seperti biasa saja, sayang. Proyek baru kali ini memang sedikit banyak pekerjaan. Aku harus memeriksa ulang semua gambar teknis, tapi aku bisa menanganinya." Banyu tersenyum, senyumnya yang lembut dan cerah selalu membuatku merasa tenang. Kami berjalan masuk ke dalam rumah bersama. Tidak ada sapaan membungkuk dari asisten rumah tangga, juga tidak ada suara bising dari televisi atau perangkat elektronik lainnya. Di sini hanya ada keheningan yang nyaman dari sebuah rumah yang sepi namun penuh cinta. Saya langsung pergi ke dapur, mulai menyiapkan makan malam. Banyu mengikuti, dengan cepat melepas kemeja berkeringatnya, menggantinya dengan kaos katun abu-abu longgar dan celana kain pendek yang biasa ia pakai. Melihatnya sekarang, tidak ada yang akan mengira dia adalah seorang manajer yang sibuk. Dia hanyalah seorang pria keluarga. Dia menyingsingkan lengan bajunya, membungkuk untuk membantuku menyiapkan makan malam. Biar aku yang siangi sayurnya. Dia menarik bangku kayu ek, duduk di sebelah baskom air, dengan teliti memetik setiap batang kangkung hijau segar, sayuran yang dia tanam sendiri sebulan yang lalu. "Apa proyek kali ini membuatmu sangat lelah?" "Sepertinya akhir-akhir ini, Mas sering harus tinggal di kantor sampai larut malam untuk menyelesaikan pekerjaan." Aku,
Sambil mengiris daging menjadi potongan-potongan tipis, menoleh menatapnya dengan tatapan kasihan. Banyu menatapku, matanya penuh dengan kasih sayang yang mendalam. Tidak apa-apa, sayang. Aku kan manajer proyek, harus bertanggung jawab mengawasi para pekerja. Dan lagi, memikirkan pulang ke rumah untuk makan nasi hangat dan sayur bening buatanmu, semua kelelahan dan kerja keras seharian lenyap seketika. Aku tertawa mendengar rayuan manisnya. Kehidupan kami terus berjalan dengan tenang seperti aliran sungai yang sejuk. Meskipun tinggal di sebuah villa mewah yang besar, makan malam kami seringkali hanya terdiri dari semangkuk sayur asem yang harum, sepiring tempe goreng renyah, dan sambal terasi pedas. Makanan sederhana khas pedesaan itu justru yang paling disukai Banyu. Dia selalu berkata bahwa hidangan mewah di restoran bintang 5 di luar sana tidak akan pernah bisa menandingi kehangatan makanan rumahan. Bagi kami, saat-saat duduk bersama di meja makan sederhana seperti ini adalah waktu yang paling berharga setelah seharian yang sibuk. Saya sangat bersyukur dengan kehidupan saat ini. Pekerjaan kantor yang normal, 8 jam sehari, seorang suami yang sangat mencintai dan memanjakan, sebuah rumah kecil yang damai untuk kembali setelah badai kehidupan. Saya tidak meminta lebih dari itu. Kemewahan yang fana, perlombaan untuk merebut kekuasaan di luar sana tidak pernah menjadi hal yang membuatku khawatir. Saya hanya ingin menjaga kebahagiaan sederhana ini selamanya. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul di antara pepohonan. Saya bangun pagi seperti biasa. Saya turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan yang layak dengan 2 mangkuk lontong sayur panas yang harum untuk kami berdua. Setelah makan, saya mengeluarkan motor matic kesayangan dari garasi, bergabung dengan kerumunan orang yang sibuk di jalan untuk pergi ke kantor. Udara pagi yang segar, kicauan burung di sepanjang jalan membuat suasana hatiku sangat santai. Saya mengendarai motor dengan santai melewati jalan-jalan yang sudah akrab, menikmati perasaan segar di awal hari yang baru. Baru saja duduk di meja kerja, belum sempat menyalakan komputer, ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar hebat. Saya membuka layar, melihat serangkaian notifikasi dari grup obrolan kelas universitas bernama Angkatan 45 Ekonomi Selamanya Satu Keluarga. Biasanya grup obrolan ini sangat sepi. Sesekali pada hari libur atau ulang tahun baru ada beberapa pesan ucapan selamat. Atau jika ada yang sakit, akan ada ucapan semoga lekas sembuh. Hari ini suasana di grup itu sangat ramai dan berisik. Pesan-pesan baru terus bermunculan membuat layar ponsel terus menyala. Saya penasaran membaca pesan dari atas ke bawah. Ternyata Riana yang menginisiasi penyelenggaraan reuni kelas untuk merayakan 5 tahun kelulusan kami. Mengingat Riana, kenangan masa kuliah kembali muncul di benakku. Riana adalah teman sekelas dengan kepribadian yang cukup unik dan suka pamer. Dia selalu ingin menonjol di tengah keramaian dengan pakaian bermerek mahal, tas tangan mahal edisi terbatas. Riana berbicara dengan suara keras, sering mendominasi orang lain dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dia suka dipuji dan sangat mementingkan nilai-nilai materi yang mencolok. Di universitas, kami tidak dekat, bahkan bisa dikatakan kami tidak saling menyukai. Mungkin karena kepribadian kami yang sangat berbeda. Riana sering menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan setiap kali saya mendapat nilai tinggi atau dibantu oleh teman-teman pria di kelas. Komentar sinisnya tentang cara berpakaianku yang sederhana juga sering membuatku merasa sedih. Tapi karena saya orang yang damai dan tidak suka bertengkar, saya selalu memilih untuk diam. Saya tidak ingin merusak keharmonisan kelas karena hal-hal sepele. Teman-teman, sudah 5 tahun kita tidak berkumpul lengkap. Perayaan kali ini kelas kita harus mengadakan pesta yang megah ya. Riana mengirim pesan panjang ke grup disertai dengan banyak emoji meriah dan foto-fotonya yang sedang berlibur di sebuah resor mewah. Wah, benar sekali, kita harus bertemu. Semua orang sudah saling merindukan. Beberapa teman lain yang biasanya suka ikut-ikutan Riana dengan cepat menyuarakan dukungan mereka. Soal lokasi, serahkan saja padaku. Aku baru saja meminta kenalan untuk memesan ruang VIP super mewah di restoran yang terletak di lantai 50 Menara Kencana. Ruangannya sangat mewah, dikelilingi kaca, dengan pemandangan seluruh kota yang gemerlap. Riana terus melontarkan kata-kata pamer yang berbau uang. Seketika, pesan Riana mendapat hujan pujian dan kekaguman dari teman-teman sekelas. Ada yang memuji Riana karena kesuksesannya,
Ada yang memujinya karena kemurahan hatinya. Saya duduk di depan layar ponsel, hanya tersenyum tipis, berniat mengirim pesan ucapan semoga semua orang bersenang-senang lalu mematikan ponsel untuk bekerja. Tapi tepat saat jariku menyentuh keyboard, pesan lain muncul. Kali ini Riana secara langsung menyebut namaku di grup, "Tak Kiranaya. Kali ini sesibuk apapun kamu harus menyempatkan diri datang reuni. Sejak menikah kamu menghilang entah kemana. Pasti kamu sibuk naik motor keliling kota ya? Ingat bilang suamimu untuk hati-hati mengantar. Dan yang penting pakai gaun yang bagus ya. Restoran bintang 5 ini sangat ketat. Satpam tidak akan membiarkan tamu dengan pakaian murah masuk." Aku tertegun, perasaan tidak nyaman dan kesal langsung memenuhi dadaku. 5 tahun telah berlalu, orang-orang bertambah dewasa, tetapi kata-kata Riana masih tajam, beracun, dan penuh kedengkian seperti dulu. Dia sengaja menyindir kebiasaanku pergi kerja dengan sepeda motor, sebuah kebiasaan yang tidak pernah kusembunyikan atau kurasa memalukan. Lebih dari itu, Riana juga menyiratkan bahwa gaya berpakaianku yang sederhana dan tertutup adalah kampungan dan miskin. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam agar udara sejuk memenuhi paru-paruku, menasihati diri sendiri untuk tetap tenang. Aku tidak ingin menimbulkan pertengkaran di grup obrolan bersama, terutama pada acara yang berarti seperti ini. Terima kasih Riana sudah mengingatkan. Aku akan berusaha mengatur pekerjaan di kantor untuk bisa bergabung dengan teman-teman semua. Aku mengetik beberapa baris kalimat singkat dan sopan, menekan tombol kirim lalu meletakkan ponselku menghadap ke bawah di atas meja kaca. Meskipun sudah mencoba menahan diri, di dalam hati aku masih merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan. Reuni kelas yang katanya untuk mengenang masa lalu seperti ini. Sebenarnya aku tahu betul ini seringkali menjadi panggung bagi orang-orang untuk saling pamer kesuksesan, kekayaan, daripada untuk bernostalgia tentang kenangan indah masa kuliah. Tapi jika aku menolak untuk pergi, Riana dan yang lainnya pasti akan punya alasan untuk bergosip, mengarang berbagai cerita buruk tentangku. Baiklah, anggap saja aku pergi untuk bertemu dengan beberapa teman lama yang benar-benar baik, untuk menjaga sedikit sisa persahabatan yang rapuh. Malam itu, setelah selesai membersihkan piring makan malam, aku membawa sepiring buah yang sudah dikupas ke ruang tamu dan menceritakan tentang reuni kelas kepada Banyu. Dia sedang bersandar di sofa empuk, memegang koran ekonomi di tangannya, dengan saksama membaca berita pasar. Mendengar ceritaku dengan nada sedikit lelah, dia melipat koran, meletakkannya di atas meja kaca lalu dengan lembut menarikku ke dalam pelukannya, memegang tanganku yang mungil. Dia menatap mataku dalam-dalam, seolah ingin memahami semua kekhawatiran yang membebani hatiku. Jika kamu merasa tidak nyaman, tidak ingin pergi, kamu bisa menolaknya. Tidak apa-apa, sayang. Hidup kita yang menentukan. Jangan pedulikan pandangan orang lain. Banyu berkata dengan suara lembut dan hangat. Tatapannya penuh pengertian dan simpati. Tapi kalau aku tidak datang, mereka akan semakin mengatakan aku miskin dan rendah diri sehingga menghindar. Lalu mereka akan mengarang berbagai gosip yang tidak baik. Sejujurnya, aku juga ingin ke sana untuk bertemu beberapa teman baikku dulu, melihat bagaimana kehidupan mereka sekarang. Aku menghela napas panjang, menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh, mencari perlindungan. Kalau begitu, pergilah untuk bersenang-senang. Jadilah dirimu sendiri. Percaya diri dan tegakkan kepalamu. Kamu sama sekali tidak perlu memikirkan ejekan kosong dari orang lain. Aku tahu betul, istriku adalah wanita tercantik, baik hati, dan paling bersinar, tidak peduli pakaian apa yang kamu kenakan. Banyu tersenyum sambil mengelus rambut panjangku, suaranya yang tegas dan penuh kebanggaan membuat awan kekhawatiran di hatiku sedikit mereda. Besok kan Sabtu akhir pekan. Sore aku libur kerja. Aku akan mengantarmu ke pusat perbelanjaan, sekalian membeli gaun pesta yang baru dan indah. Bagaimanapun juga, pesta ini diadakan di tempat paling mewah di kota, kamu juga harus berpakaian rapi dan cantik, agar mereka tidak punya alasan untuk mengkritik. Banyu mengusulkan dengan antusias, tangannya menepuk-nepuk pundakku, memberiku semangat. Kurasa tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu, Mas. Di lemariku masih ada beberapa gaun kantor yang kubeli awal tahun lalu. Aku merawatnya dengan baik jadi masih baru dan rapi. Di tempat seperti itu,
Kita cukup berpakaian rapi dan sopan. Aku benar-benar tidak ingin menghamburkan uang hasil jerih payahmu untuk barang-barang mewah yang hanya dipakai sekali. Aku dengan tegas menggelengkan kepala, menolak usulan suamiku. Sejak dulu, aku selalu menghargai dan berhemat setiap rupiah yang Banyu bawa pulang dari pekerjaannya sebagai manajer proyek yang keras. Kamu selalu memikirkan aku. Lalu malam itu kamu berencana pergi ke restoran naik apa? Area Menara Kencana itu kan di pusat kota. Jalanan pasti akan macet parah di malam akhir pekan. Banyu bertanya lagi dengan perhatian. Aku berencana memesan taksi online agar praktis. Tidak perlu khawatir hujan atau panas. Aku menjawab cepat. Bagaimana kalau aku antar pakai motor matic saja biar seru? Naik motor kita bisa lewat jalan-jalan kecil. Tidak perlu khawatir terjebak macet berjam-jam. Aku akan mengantarmu sampai ke lobi restoran. Setelah itu, aku akan pergi mengurus beberapa urusan pribadi. Begitu pestanya selesai, kamu telepon saja. Aku akan kembali menjemputmu. Banyu tersenyum cerah, matanya berbinar mengusulkan sebuah ide. Aku tersenyum ceria, dengan patuh mengangguk setuju. Ide mengenakan gaun cantik dan pergi ke restoran bintang 5 paling mewah dengan sepeda motor mungkin terdengar aneh dan kontradiktif. Tetapi jauh di lubuk hatiku, aku selalu merasa sangat nyaman, damai, dan aman setiap kali Banyu yang mengemudi. Kesederhanaan, ketulusan, dan cinta sejatinya selalu menjadi aset tak ternilai yang paling kubanggakan. Kami akan pergi dengan motor matic perak tua kami. Motor yang penuh kenangan yang telah menemani kami menjelajahi berbagai jalan. Sejak awal kami berpacaran dengan susah payah. Kebahagiaan tidak harus selalu dengan mobil. Naik motor juga baik-baik saja dan tidak ada yang perlu disembunyikan atau dimalukan. Menjelang malam pada hari Sabtu, udara mulai sejuk. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, dengan hati-hati memilih gaun kantor berwarna biru muda yang dijahit dengan rapi. Desain gaun itu sangat sederhana, dengan leher V yang elegan, memeluk pinggangku dengan lembut, menonjolkan bentuk tubuhku yang ramping. Aku menjepit rambut hitamku yang halus ke atas dengan jepit, memperlihatkan leherku yang jenjang. Aku tidak suka riasan tebal, jadi aku hanya memakai bedak tipis, sedikit maskara, dan lipstik berwarna pink cerah. Aku menyimpan semua perhiasan berkilauan di dalam kotak, memutuskan untuk tidak memakai aksesori apapun, kecuali cincin kawin polos yang selalu ada di jari manisku. Banyu berdiri bersandar di kusen pintu, melipat tangan di dada menatapku cukup lama. Matanya berkilauan dengan kekaguman dan pesona seperti saat pertama kali bertemu. Istriku cantik sekali. Kecantikan ini bisa mengalahkan semua ratu kecantikan. Sudah siap, sayang? Ayo kita berangkat. Nanti keburu macet. Banyu berkata dengan ceria, mendesakku. Kami mengeluarkan motor dan bersama-sama menaiki motor matic kesayangan kami, perlahan bergabung dengan lalu lintas yang ramai di malam akhir pekan. Angin malam yang sejuk menerpa rambutku. Cahaya lampu jalan di sepanjang jalan, memantulkan berkas cahaya yang berkilauan di wajahku. Aku melingkarkan tanganku erat di pinggang Banyu yang kokoh, menyandarkan daguku di punggungnya, merasakan kehangatan yang terpancar dari suamiku tercinta. Jarak dari villa kami yang tenang di tepi danau ke area ramai Menara Kencana cukup jauh, melewati banyak persimpangan besar. Tetapi berkat kelihayan Banyu dalam menyelinap di antara kemacetan dan pengetahuannya tentang setiap gang kecil, kami tiba hanya dalam 30 menit. Banyu dengan hati-hati menepikan motornya di tepi jalan, berhenti tepat di depan area lobi utama Menara Pencakar Langit yang gemerlap. Lepaskan helmmu dan masuklah, bersenang-senanglah dengan teman-temanmu. Aku akan pergi mengurus beberapa urusan pribadi, nanti aku akan kembali menjemputmu. Banyu berpesan sambil mengambil helm dari tanganku dan menggantungkannya di motor. Aku mengangguk patuh dengan senyum cerah. Hati-hati di jalan ya, Mas. Kalau sudah selesai atau kalau aku sudah mau pulang, aku akan kirim pesan. Aku melambaikan tangan sekali lagi pada Banyu, lalu berbalik merapikan gaunku, melangkah dengan percaya diri menuju pintu kaca otomatis yang mewah. Tepat saat pintu kaca hendak terbuka, aku terkejut mendengar bisik-bisik dari belakangku. Lihat itu, bukankah itu Kirana? Ya ampun, pergi ke pesta bintang 5 kok naik motor butut. Itu pasti dia. Pesta diadakan di restoran super mewah bertaraf internasional seperti ini, tapi suaminya mengantar pakai motor matic.
Lihat penampilan mereka berdua yang kampungan. Benar-benar memalukan. Aku berhenti, menoleh ke belakang. Aku dengan mudah mengenali pemilik suara-suara sinis itu adalah Lina dan Hana. Dua teman sekelas dari universitas yang dulu selalu menjadi bayangan yang mengikuti dan menjilat Riana. Mereka berdua berdiri tidak jauh dari sana, mengenakan gaun ketat yang terbuka, mata mereka menatapku tajam penuh ejekan dan penghinaan. Kepergok, aku sedikit terkejut, jantungku berdebar lebih cepat, tapi aku cepat-cepat menenangkan diri. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga wajah tetap tenang. Dengan bangga aku mengangkat kepala, melangkah cepat ke dalam lobi besar, meninggalkan di belakangku kata-kata yang tidak berarti. Di luar, Banyu masih menunggu, kakinya menapak di jalan, matanya yang tajam mengawasi sosok mungilku sampai aku benar-benar hilang di balik pintu kaca tebal. Dia baru saja akan menyalakan motornya ketika ponsel di sakunya bergetar hebat. Dia mengeluarkan ponselnya, melirik nama penelepon di layar, raut wajahnya langsung berubah. "Halo." Saya dengarkan. Suara Banyu menjadi berat, nadanya dingin dan berwibawa. Sama sekali tidak ada lagi kelembutan dan kehangatan seperti saat berbicara denganku tadi. "Pak Ketua, ada masalah besar di restoran di lantai 50. Pihak mitra bisnis mabuk, membuat keributan, dan berbicara kasar kepada staf pelayanan. Mereka juga memukul meja, menuntut untuk bertemu langsung dengan manajemen tingkat tertinggi." Suara seorang pria muda yang mengaku sebagai sekretaris terdengar dari seberang telepon, nadanya terdengar panik dan sangat khawatir. Mata Banyu seketika menjadi tajam seperti pisau, raut wajahnya mengeras, menunjukkan kemarahan yang tertahan. "Segera kerahkan keamanan untuk mengendalikan situasi. Tangani sementara untuk menjaga ketertiban. Saya ada di lobi bawah, akan ke ruang istirahat pribadi ketua untuk berganti pakaian. Tahan mereka. Sekitar 30 menit lagi saya akan datang langsung ke ruang VIP untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas." Selesai berbicara, dia menutup telepon dengan tegas. Banyu memutar gas dengan kencang, motornya melesat ke depan dan dengan cepat menghilang di antara lalu lintas malam yang ramai. Aku perlahan melangkah masuk ke area lobi utama lantai dasar Menara Kencana. Sebuah ruang yang luas dan megah terbentang di hadapanku, membuatku terpana. Lantainya dilapisi marmer impor yang berkilauan, bisa memantulkan bayangan orang. Di langit-langit yang tinggi tergantung lampu kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan, memantulkan kilauan cahaya ke sekeliling. Aroma minyak esensial lavender yang lembut tercium di udara. Suara piano yang merdu terdengar dari sudut lobi, dimainkan oleh seorang pianis berjas rapi. Aku berjalan menuju area lift pusat, melihat papan petunjuk elektronik untuk mencari jalan ke restoran di lantai 50. Sistem lift berkecepatan tinggi membawaku meluncur dengan mulus. Pintu lift terbuka dengan suara denting yang jernih. Aku melangkah ke atas karpet beludru merah tebal, dan langsung mendengar suara tawa dan obrolan yang riuh dan akrab dari ujung koridor. Riana berdiri di sana, tepat di depan pintu ganda kayu mahoni berukir dari ruang VIP. Dia tampil mencolok dengan gaun malam merah menyala yang dihiasi ribuan payet berkilauan. Meskipun cuaca di luar cukup panas, Riana tetap mengenakan jubah bulu putih di bahunya untuk menambah kesan glamor. Di sampingnya ada seorang pria paruh baya, bertubuh pendek dengan perut buncit. Dia mengenakan setelan abu-abu mengkilap, dengan dasi sutra merah menyala, wajahnya yang bulat berkeringat mencoba menunjukkan wibawa. "Oh, teman-teman lihat siapa ini, Kirana. Primadona kelas kita dulu, sudah datang." Riana berteriak nyaring begitu melihatku datang. Suaranya yang melengking sengaja dibuat bergema di seluruh koridor. Riana dengan cepat melangkah mendekat, meraih tanganku, matanya yang tajam penuh selidik, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Ya ampun, Kirana, hidupmu sekarang sesusah apa sampai harus naik motor panas-panasan dan berdebu begini? Lihat, kulit putihmu yang dulu jadi rusak. Lain kali kalau pergi jauh, suruh suamimu yang miskin itu pesan taksi online saja biar lebih nyaman. Dan aku tanya serius, kamu datang ke pesta di tempat semewah surga ini kok berpakaian sederhana sekali. Gaunmu itu mirip pegawai kantoran biasa yang terburu-buru pergi kerja pagi. Tidak ada aura bangsawan sama sekali." Riana berbicara sangat keras, setiap kata diucapkan dengan jelas, sengaja untuk menarik perhatian semua orang di sekitarnya.
Teman-teman sekelas lain yang baru datang dan berdiri di dekatnya serentak menoleh menatapku. Ada yang tampak tidak nyaman, tersenyum canggung, tetapi ada juga yang bermulut pedas, sengaja menutup mulut menahan tawa. Mendengar sindiran Riana, aku menarik napas dalam-dalam, dengan tenang menarik tanganku dari genggaman Riana yang erat dan penuh kepura-puraan. Aku mengangkat kepala, tersenyum anggun. Halo Riana, lama tidak bertemu. Terima kasih sudah mengkhawatirkan kesehatan dan kulitku. Soal pakaian, menurutku gaun kantor ini sangat nyaman, sopan, dan pantas untuk pertemuan teman-teman lama. Riana menyeringai, senyumnya penuh penghinaan. Dia buru-buru menarik pria gemuk di sampingnya ke depan. Oh ya, sampai lupa, perkenalkan pada kalian semua. Ini Mas Tony, pacarku sekarang. Mas Tony adalah direktur pelaksana sebuah perusahaan ekspor-impor besar. Bisnisnya besar sekali, uangnya tidak perlu dipikirkan. Riana menepuk dada dengan bangga, suaranya penuh pamer dan kepuasan. Tony menarik lehernya, mengulurkan tangannya yang gemuk dengan cincin emas besar, tersenyum angkuh. Halo, Dick. Sering dengar dari Riana tentang prestasi belajarmu yang gemilang dulu. Hari ini baru bisa bertemu. Aku menjaga sopan santun, menjabat tangannya dengan ringan, merasakan jabat tangan yang acuh tak acuh, basah oleh keringat dan sama sekali tidak tulus. Halo, Mas Tony, senang bertemu dengan Anda malam ini. Aku menjawab dengan nada dingin. Baiklah, sudah berkumpul semua, ayo kita masuk ke dalam. Pesta perayaan megah hari ini, Mas Tony yang traktir semuanya dari awal sampai akhir. Kalian bebas makan dan minum sepuasnya, jangan ragu memesan. Riana mengumumkan dengan suara lantang. Dia memberi isyarat kepada pelayan untuk membuka pintu besar dan mempersilahkan semua orang masuk. Aku diam-diam menyelinap, berjalan perlahan di belakang kerumunan yang riuh. Begitu melangkah melewati ambang pintu, aku merasakan tekanan tak terlihat mulai menyelimuti ruangan. Pesta perayaan yang sakral ini, sejak awal sudah berbau kesombongan yang konyol dan kepalsuan yang mendalam. Pintu kayu tebal yang berat didorong terbuka oleh dua pelayan beruniform. Sebuah ruang VIP yang luas dan mewah terbentang di depan kami. Ruangan itu didekorasi dengan gaya kerajaan dengan dominasi warna emas tembaga. Di bawah kaki terhampar karpet beludru merah yang begitu tebal sehingga langkah kaki tidak menimbulkan suara sedikit pun. Di tengah ruangan ada meja bundar raksasa yang terbuat dari kayu langka. Di atas meja terhampar taplak sutra putih bersih. Perangkat makan terbuat dari porselen tulang berkualitas tinggi dengan pinggiran berlapis emas asli. Gelas anggur dari kristal bening tersusun rapi. Teman-temanku menyerbu masuk seperti lebah keluar dari sarang. Semua orang tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka pada kemegahan ruangan itu. Mereka berebut kursi kulit di dekat pusat meja, agar bisa duduk di dekat pasangan Riana dan Tony untuk menjilat. Mereka memuji dekorasi ruangan lalu menoleh ke Tony dengan tatapan penuh kekaguman. Riana berjalan dengan angkuh, menarik kursi utama dan duduk, di sampingnya Tony yang berlagak gagah. Begitu duduk, Riana mulai berbicara tanpa henti. Volume suaranya mengalahkan musik latar yang merdu. Dia bercerita detail tentang liburannya selama sebulan di Eropa. Tentang bagaimana dia bersusah payah mencari tas kulit buaya langka edisi terbatas yang dihadiahkan Tony. Kalian tahu tidak? Tas ini di dunia hanya bisa dihitung dengan jari. Mas Tony harus menggunakan koneksi bisnisnya yang besar dan memesan setahun sebelumnya untuk mendapatkannya. Harganya setara dengan rumah mewah, bukan main-main. Riana mengangkat tas itu setinggi wajahnya, mengelus kulit buaya yang mahal dengan penuh kasih. Kerumunan teman-temannya langsung berseru kagum. Lina dan Hana, dua teman yang tadi menyindirku di lobi, sekarang menjulurkan leher. Mata mereka terpaku pada tas itu dengan penuh rasa iri. Ya ampun, Riana, kamu paling beruntung di dunia. Kami seumur hidup ini bahkan tidak berani bermimpi tentang barang semahal itu. Mas Tony benar-benar pria yang luar biasa, ekonominya mapan, dan sangat memanjakan pacarnya. Lina memuji dengan kata-kata yang menjilat. Sementara semua orang sibuk dengan topik berbau uang, aku diam-diam menjauhkan diri dari kerumunan yang bising itu. Aku memilih kursi kosong di sudut meja, dekat dengan dinding kaca setinggi langit-langit. Dari posisi ini, aku bisa melihat seluruh pemandangan kota yang gemerlap di bawah. Deretan mobil bergerak berurutan, menciptakan garis cahaya yang tak berujung.
Aku menuang segelas air putih, menyesapnya perlahan, lalu meletakkan gelas itu kembali di atas meja. Aku duduk melipat tangan, dengan postur santai, bibirku selalu tersenyum sopan namun menjaga jarak. Aku diam-diam mendengarkan obrolan kosong yang bergema di seluruh ruangan. Hatiku sama sekali tidak merasakan iri atau sedih. Sebaliknya, aku merasa sangat damai dan menghargai ketenangan yang kumiliki. Kebahagiaan sunyi yang tidak akan pernah bisa dibeli bahkan dengan segunung uang. Setelah memuaskan kesombongannya dengan pujian dari teman-temannya tentang tas bermerek dan pacar kayanya, Riana sepertinya masih belum merasa cukup. Matanya yang licik mulai melirik ke sekeliling meja pesta yang besar dan seperti ular berbisa yang menemukan mangsa. Tatapannya yang tajam berhenti tepat di sudut tempat aku duduk dengan tenang. Riana berdeham, memutar-mutar gelas anggur di tangannya, suaranya yang melengking memecah keheningan. Kirana, dari tadi sibuk ngobrol sana-sini sampai lupa bertanya kabarmu. Ku dengar kamu sudah menikah lebih dari setahun ya? Suamimu kerja apa? Sudah menikah begitu lama tapi tidak pernah pamer satu foto pun di media sosial agar kami bisa lihat. Pasti dia sibuk sekali mencari nafkah ya, makanya malam ini membiarkan istrinya sendirian naik motor butut ke pesta mewah begini. Kata-kata Riana terdengar jelas, setiap kata seperti duri yang menusukku. Seluruh ruangan besar itu tiba-tiba menjadi hening menakutkan. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Aku perlahan meletakkan gelas air di atas meja. Mataku dengan tenang menatap langsung tatapan provokatif Riana. Sebelum aku sempat menjawab, Hana yang duduk di sebelah Riana dengan cepat membuka mulut, ikut menimpali. Benar itu, Kirana. Orang tua bilang, wanita menikah itu seperti berjudi, pintar dan cantik seperti apapun tidak sebanding dengan keberuntungan. Lihat saja Riana, sekarang hidupnya seperti ratu. Punya pacar konglomerat yang mengurus semuanya, keluar rumah di antar mobil mewah, makan di restoran bintang 5. Sedangkan kamu, dulu aku ingat kamu adalah primadona paling cantik dan pintar di angkatan kita, semua orang mengagumimu. Tapi sekarang lihat penampilanmu yang layu, hidup miskin dan susah payah, sebagai teman kami merasa kasihan sekali padamu. Kata-kata pedas Hana seperti bensin yang menyulut api di kerumunan. Seluruh meja mulai berbisik-bisik. Desahan kasihan yang palsu terdengar di mana-mana. Mereka sengaja melukiskan gambaran menyedihkan tentang kehidupan pernikahanku, menggunakan materi sebagai satu-satunya ukuran nilai seseorang. Tony, pacar sombong Riana, saat itu sedang duduk dengan angkuh. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menilai yang kasar. Dia menilai kecantikanku yang sederhana namun anggun, lalu mencibir ketika berpikir bahwa wanita sepertiku menikah dengan pria miskin yang tidak bisa membelikan istrinya bahkan taksi online. Begini saja, Dick, saya ini orang yang sangat menghargai bakat. Tony berkata dengan nada merendahkan. Kalau suami kamu kesulitan ekonomi, pekerjaannya tidak stabil, suruh saja dia kirim lamaran ke perusahaan saya. Perusahaan saya skalanya besar. Sekarang sedang butuh beberapa satpam jaga malam atau kurir pengantar barang. Karena kita kenal, lewat Riana, saya akan prioritaskan untuk memberikan pekerjaan sampingan untuk suamimu, agar kalian tidak terlalu susah. Seluruh meja langsung tertawa terbahak-bahak mendengar tawaran Tony yang sangat menghina. Riana menutup mulutnya menahan tawa. Wajahnya menunjukkan kepuasan karena merasa telah berhasil menginjak-injak harga diriku. Aku duduk diam. Kedua tanganku yang tersembunyi di bawah meja mengepal erat lalu perlahan-lahan ku lepaskan. Hati orang-orang ini benar-benar sudah busuk. Mereka menghipnotis diri mereka sendiri dalam cangkang kekayaan pinjaman, lalu merasa berhak untuk menghakimi dan menghina orang lain. Aku tersenyum penuh arti, mengambil gelas air, menyesapnya lagi untuk mendinginkan amarah di dalam hatiku. Drama konyol mereka akan kutonton sampai babak terakhir. Suasana di ruang VIP tiba-tiba membeku setelah kata-kata hinaan dari Tony. Teman-teman sekelas masih menatapku, menunggu ledakan amarah atau air mata penghinaan dari orang yang pernah menjadi primadona angkatan. Tapi mereka salah besar. Keheninganku bukanlah tanda kepasrahan atau ketakutan, melainkan penghinaan mendalam terhadap jiwa-jiwa dangkal dan kosong yang duduk di sekeliling meja ini. Aku merapikan gaun biru mudaku, meletakkan kedua tanganku dengan lembut di atas meja kayu,
dan menatap lurus ke arah Riana dan Tony dengan tatapan jernih tanpa riak. Terima kasih atas kebaikan hati Mas Tony pada keluarga saya. Namun, suami saya saat ini sangat puas dengan pekerjaannya dan tidak ada niat untuk mengubah kariernya. Aku berkata dengan nada datar, jelas, dan tegas. Setiap kata diucapkan dengan sopan namun tajam. Aku menoleh ke arah Riana, tersenyum tipis dan melanjutkan. Dan untuk Riana dan Hana, sepertinya kalian terlalu mengkhawatirkan hidupku. Memang benar kami hidup sangat sederhana. Setiap hari pergi ke pasar sendiri, memasak makanan rumahan yang sederhana dan suka bepergian dengan sepeda motor. Tapi bagiku, kedamaian adalah kebahagiaan yang paling sejati. Kami tinggal di sebuah rumah yang tenang di tepi danau. Sore hari kami menyiram tanaman bersama, mencabut rumput. Malamnya makan semangkuk sayur asem hangat masakan sendiri. Kehidupan tanpa persaingan, tanpa kekhawatiran pamer di luar membuat jiwaku sangat tenang. Aku tidak pernah merasa miskin atau susah seperti yang kalian bayangkan. Wajah Riana berubah mendengar kata-kataku. Senyum kemenangannya lenyap, digantikan oleh kekesalan yang terlihat jelas di matanya. Dia tidak menyangka aku bisa menghadapi penghinaan itu dengan begitu tenang. Penjelasanku tentang kehidupan yang damai tanpa sengaja seperti seember air dingin yang disiramkan ke kesombongannya, membuat barang-barang mahal yang ia kenakan tiba-tiba menjadi konyol dan tidak berarti. Oh, hebat sekali bicaranya. Riana tertawa sinis, nadanya penuh ejekan. Damai di tepi danau, katanya, seperti dalam dongeng saja. Kirana, jangan menipu diri sendiri dan orang lain lagi. Zaman sekarang mana ada orang yang suka hidup susah tapi terus-terusan bilang suka kesederhanaan. Itu hanyalah alasan dari orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya kemampuan untuk masuk ke dunia kelas atas. Orang punya uang yang menikmati hidup mewah, naik mobil ber-AC sejuk, makan di restoran bintang 5 dilayani. Kamu peluk saja kompor dan kebun sayurmu itu. Kita lihat saja nanti kalau sakit atau butuh uang, apakah kedamaianmu itu bisa ditukar dengan nasi? Teman-teman yang ikut-ikutan langsung menimpali. Bisik-bisik kembali terdengar riuh. Mereka setuju dengan pandangan pragmatis Riana, menganggap aku sedang mencoba bersikap mulia untuk menutupi kemiskinanku. Aku hanya diam menatap mereka, merasakan kasihan yang mendalam pada orang-orang yang seumur hidupnya hanya menjadikan uang dan materi sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan yang mereka hina itu ada kekayaan yang luar biasa dan cinta sejati yang kokoh yang seumur hidup mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Riana merasa ejekannya belum cukup untuk meruntuhkan harga diriku. Kesombongannya bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dia memutuskan untuk melakukan pameran yang sangat mahal dan megah untuk benar-benar memadamkan ketenanganku, sekaligus menegaskan posisinya sebagai ratu malam ini. Riana memberi isyarat kepada pelayan berseragam yang berdiri dengan hormat di sudut ruangan untuk mendekat. Pelayan, bawa menu paling spesial di restoran ini ke sini. Riana berkata dengan suara lantang, sengaja menatap ke arahku seolah menantang. Pelayan itu dengan cepat menyajikan buku menu berlapis kulit mewah dengan pinggiran emas. Riana bahkan tidak membukanya dengan teliti. Dia hanya melirik beberapa halaman pertama lalu mulai memesan dengan nada yang sangat angkuh, seperti seorang dermawan yang memberi sedekah. Untuk meja saya, 6 ekor lobster mutiara ukuran paling besar, dimasak dengan keju panggang. Tambah 6 porsi sup sirip ikan dan abalon kualitas terbaik untuk menyehatkan semua orang di sini. Selain itu, ambilkan salad kerajaan dan 1 porsi steak wagyu panggang batu panas kualitas terbaik. Pilih saja bahan-bahan paling mahal, tidak perlu memikirkan harga. Riana berbicara tanpa berkedip melihat angka-angka panjang di menu. Pelayan itu mencatat dengan cepat. Wajahnya menunjukkan keheranan melihat kemewahan tamu wanita ini. Dia sedikit membungkuk, bertanya dengan hormat, "Nyonya, untuk minuman, apakah Anda ingin memesan anggur jenis apa untuk menemani hidangan laut istimewa ini?" Riana melirik Tony dengan penuh arti lalu menoleh ke pelayan dan mengumumkan dengan suara keras, "Saya dengar restoran kalian baru saja mengimpor anggur Prancis kualitas terbaik dari gudang anggur terkenal di Burgundi. Jumlahnya sangat terbatas kan? Buka 3 botol anggur merah itu untuk saya. Hari ini kelas kami berkumpul lengkap, harus minum anggur terbaik untuk merayakannya." Pelayan itu tertegun sejenak, raut wajahnya sedikit berubah.
Dia dengan sopan mengingatkan, "Nyonya, 3 botol anggur Prancis jenis itu harganya sangat mahal. Setiap botol bisa mencapai puluhan juta rupiah. Apakah Anda yakin ingin membuka ketiganya sekaligus? Kamu meremehkan kami tidak punya uang untuk membayar atau bagaimana sampai harus bertanya lagi?" Riana berteriak, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. "Sudah kubilang buka saja, hari ini ada Mas Tony yang traktir seluruh biaya pesta ini." Mas Tony direktur perusahaan besar, uang puluhan juta untuk anggur itu hanya seperti uang receh baginya. "Kamu layani saja yang baik. Jangan khawatir." Tony yang duduk di sebelahnya mendengar Riana memujinya setinggi langit hanya berdeham. Berusaha terlihat santai, tapi sudut matanya sedikit berkedut. Dia mengangkat tangan untuk melonggarkan dasi sutra merahnya, tersenyum canggung untuk menjaga gengsinya di depan semua orang. Seluruh meja sekali lagi meledak dalam sorak-sorai gembira. Teman-teman sekelas berlomba-lomba memuji dan berterima kasih kepada Tony dan Riana, menganggap mereka sebagai penyelamat dan konglomerat sejati malam ini. Mereka benar-benar dibutakan oleh hidangan mewah yang akan segera disajikan tanpa menyadari bahwa badai besar sedang diam-diam mendekat. Tak lama kemudian, ruang VIP dipenuhi aroma harum dari hidangan istimewa yang disajikan. Piring-piring lobster raksasa berwarna merah cerah tersaji dengan anggun di atas nampan porselen putih. Mangkuk-mangkuk sup sirip ikan dan abalon yang mengepul mengeluarkan aroma yang menggoda. Tapi pusat perhatian adalah 3 botol anggur Prancis kualitas terbaik dengan label yang dirancang sangat indah. Leher botolnya terbungkus foil emas berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Pelayan dengan terampil membuka tutup botol. Aroma yang kaya dan mewah langsung menyebar, membangkitkan semua indera orang-orang di dalam ruangan. Riana sendiri membawa botol anggur berkeliling meja untuk menuangkannya bagi setiap orang. Ketika sampai di tempatku, dia sengaja menuang sampai penuh gelas kristalku. Cairan merah pekat itu bergelombang memancarkan aroma yang memikat. "Ayo, Kirana, gelas ini harus kamu habiskan." Riana meletakkan botol anggur dengan keras di atas meja. Suaranya sudah sedikit mabuk dan penuh provokasi. "Anggur Prancis kualitas terbaik ini tidak setiap saat bisa dinikmati. Seumur hidupmu kerja kantoran dengan gaji pas-pasan, pasti belum pernah mencium aroma anggur semahal ini kan? Hari ini ditraktir Mas Tony, kamu harus minum yang banyak biar tahu bagaimana rasanya hidup kelas atas." "Terima kasih, Riana, tapi malam ini aku harus pulang naik motor sendiri, aku tidak bisa minum alkohol. Mohon pengertiannya." Aku dengan lembut mendorong gelas anggur itu menjauh, menolak dengan sopan namun sangat tegas. Penolakanku langsung disambut dengan tawa mengejek dari Lina dan Hana. Keduanya langsung berdiri, masing-masing memegang segelas anggur dan mendekatiku dengan wajah menantang. "Ya ampun, Kirana, kamu merusak suasana saja." Lina mencibir. "Reuni 5 tahun sekali, semua orang bersenang-senang, tapi kamu malah mencari-cari alasan untuk menolak. Naik motor memangnya kenapa? Paling-paling nanti setelah pesta, buang saja motor bututmu itu di lobi, Mas Tony akan pesankan taksi online untuk mengantarmu pulang. Apa yang perlu dikhawatirkan sampai tidak berani minum seteguk pun?" "Benar itu, Kirana." Hana menimpali dengan nada sinis. "Kalau kamu tidak minum, berarti kamu tidak menghargai Riana, Mas Tony, dan semua orang di sini. Orang sudah berbaik hati mentraktir pesta ratusan juta ini, tapi kamu bersikap tidak sopan begini, benar-benar tidak tahu diri. Cepat angkat gelasmu dan minum sampai habis untuk membuktikan kamu masih punya sedikit rasa pertemanan." Teman-teman sekelas lainnya mulai ikut-ikutan. Sorakan untuk memaksaku minum bergema di seluruh ruangan. Suara dentingan gelas, tawa, dan ejekan menciptakan suasana yang sangat kacau dan menyesakkan. Mereka menggunakan kata-kata kasar untuk memaksaku, ingin menjadikanku bahan tertawaan untuk kesenangan mereka. Aku melihat wajah-wajah yang memerah karena alkohol, merasakan jijik yang luar biasa. Untuk menghindari masalah dan agar pesta cepat berakhir, aku terpaksa mengangkat gelas dan hanya menyesap sedikit sebagai formalitas lalu langsung meletakkannya kembali. Tindakanku itu untuk sementara menenangkan kerumunan yang terlalu bersemangat. Tapi di dalam hatiku, kesabaranku untuk teman-teman sekelas ini sudah habis. Tony duduk bersila di kursi utama, satu tangan memutar-mutar gelas anggur merah.
Matanya setengah terpejam menikmati aroma anggur yang kaya. Wajahnya yang bulat dan berkeringat menunjukkan kepuasan dan kesombongan yang luar biasa. Dia sangat menikmati melihat Riana dan teman-temannya mengejek dan menindasku. Bagi orang dengan ego tinggi dan suka pamer kekuasaan seperti Tony, duduk di posisi superior, memberikan sedekah, dan melihat orang lain menunduk adalah kenikmatan yang tak terlukiskan. Sesekali mata kasarnya melirik ke sudut meja tempat aku duduk. Dia diam-diam menilai kecantikanku yang sederhana namun bersinar di bawah cahaya lampu. Dibandingkan dengan Riana yang berdandan tebal, berpakaian terbuka dan agak norak, kecantikan alamiku yang sopan dan anggun jelas jauh lebih unggul. Tetapi ketika memikirkan bahwa wanita secantik aku rela menikah dengan pria miskin, setiap hari harus memakai helm dan naik motor butut di bawah terik matahari dan hujan, rasa jijiknya semakin menjadi-jadi. Dia menganggapku bodoh, tidak tahu cara menggunakan kecantikanku untuk mendapatkan kehidupan mewah di sisi pria kaya seperti dirinya. Riana sayang, Tony berkata dengan suara serak, sengaja berbicara keras untuk menarik perhatian seluruh meja. Hari ini aku sangat senang bertemu dengan teman-temanmu. Perusahaan ekspor-impor milikku sedang berkembang pesat. Omzet setiap bulan mencapai miliaran rupiah. Aku sedang bersiap menandatangani kontrak penyediaan bahan bangunan yang sangat besar dengan sebuah grup properti terkemuka di kota ini. Jika kesepakatan ini berhasil, aku akan membelikanmu sebuah villa mewah di pusat kota agar kamu bisa berbelanja dan mendekorasi sesukamu. Riana berteriak kegirangan, berbalik memeluk lengan Tony, dan mencium pipinya dengan manja di depan semua orang. Mas Tony memang yang terbaik. Aku tahu kamu selalu mencintai dan mengkhawatirkanku. Kalian lihat kan? Pacarku bisnisnya sebesar itu. Masa depanku menjadi istri direktur kaya raya sudah pasti. Seluruh meja sekali lagi meledak dalam tepuk tangan meriah. Pujian untuk Tony terdengar tak henti-hentinya. Tony memejamkan mata menikmati, wajahnya mendongak angkuh. Dia sangat percaya diri dengan bakat dan keberuntungannya. Yakin bahwa kontrak yang akan datang akan membawanya masuk ke jajaran orang super kaya di kota. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketua tertinggi dari grup properti raksasa yang selama berbulan-bulan dia mohon untuk ditemui adalah pria sederhana berkaus oblong yang sedang mengendarai motor matic di luar menunggu istrinya pulang. Bencana terbesar dalam hidupnya sedang menghitung mundur untuk menimpanya. Waktu berlalu, pesta mewah yang penuh tawa palsu dan pameran konyol akhirnya berakhir. Teman-temanku, setelah makan dan minum sampai kenyang, semuanya sudah mabuk karena 3 botol anggur Prancis. Nampan porselen berlapis emas sekarang hanya berisi sisa-sisa cangkang lobster. Gelas kristal kosong berserakan di atas meja, penuh noda anggur merah. Suasana di ruang VIP menjadi kacau dan menyesakkan. Karena bau alkohol yang menyengat bercampur dengan asap rokok, aku diam-diam melihat jam tanganku. Sudah hampir jam 10 malam. Aku berniat berdiri untuk pamit pulang lebih dulu untuk menghindari macet dan tidak membuat Banyu menunggu lama di lobi. Tepat saat aku hendak merapikan tas tanganku, pintu kamar terbuka pelan. Manajer restoran masuk dengan wajah yang sangat sopan. Di tangannya ada nampan perak kecil, di atasnya ada buku tagihan untuk malam ini. Dia perlahan mendekati kursi utama tempat Tony duduk. Tuan, pesta Anda telah berakhir dengan baik. Ini adalah total tagihan untuk semua makanan dan minuman meja Anda malam ini. Silakan periksa daftar pesanan dan lakukan pembayaran. Manajer itu dengan hormat membungkuk, menyodorkan nampan perak dengan sikap yang sangat sopan. Tony berdeham, berusaha terlihat santai seperti seorang konglomerat sejati. Dia mengulurkan tangannya yang gemuk penuh cincin emas, dengan santai mengambil buku tagihan dan membukanya. Tetapi begitu angka-angka di tagihan itu terlihat, raut wajah Tony langsung berubah drastis. Wajahnya yang bulat dan berkeringat tiba-tiba menjadi pucat pasi, matanya membelalak kaget. Semua kesombongannya lenyap, digantikan oleh kepanikan dan gemetar yang hebat. Dia tergagap, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di atas kertas itu. Keheningan aneh dari Tony dengan cepat menarik perhatian seluruh meja. Suara tawa dan obrolan tiba-tiba berhenti. Semua mata tertuju padanya dengan rasa ingin tahu dan bingung. Riana yang duduk di sebelahnya juga merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru mencondongkan tubuh, merebut tagihan dari tangan Tony untuk melihatnya. Seketika, Riana juga menjerit kaget.
Kertas tagihan di tangannya bergetar hebat seiring dengan detak jantungnya yang cepat. Totalnya 198 juta rupiah. Riana membaca angka total itu dengan suara yang sangat terkejut. Seluruh ruangan besar itu tiba-tiba menjadi hening menakutkan. Tidak ada yang berani bersuara di hadapan angka yang luar biasa di luar imajinasi itu. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan seperti batu besar yang menekan dada setiap orang. Angka hampir 200 juta rupiah untuk satu kali makan malam adalah jumlah yang sangat besar bagi teman-temanku yang hanya pegawai kantoran biasa. Mereka saling memandang dengan cemas lalu serentak menoleh ke Tony. Sang penyelamat konglomerat yang tadi dengan gagah berani menyatakan akan mentraktir seluruh biaya malam ini. Tony duduk membeku di kursinya, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, membasahi kerah kemejanya. Dia mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka wajahnya yang pucat. Tangannya yang gemuk gemetar saat mengeluarkan kartu kredit hitam dari dompetnya dan memberikannya kepada manajer dengan suara yang dibuat-buat tenang. Bawa kartu ini ke kasir. Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin makanannya semahal itu. Tony memerintah dengan suara serak. Manajer itu mengambil kartu, membungkuk hormat, lalu dengan cepat keluar untuk memproses transaksi. Sekitar 5 menit berlalu, terasa sangat lama bagi semua orang di ruangan itu. Pintu kembali terbuka, manajer itu masuk dengan wajah yang sangat menyesal, masih memegang kartu hitam yang sama bersama dengan selembar struk notifikasi transaksi gagal. Tuan, kami sudah mencoba menggesek kartu beberapa kali di mesin yang berbeda, tetapi sistem selalu melaporkan transaksi gagal karena kartu Anda telah melampaui batas pembayaran bulanan. Mohon berikan kartu lain atau bayar tunai. Manajer itu menjelaskan dengan sopan, mengembalikan kartu itu kepada Tony. Mendengar itu, wajah Tony pucat pasi, kedua kakinya gemetar di bawah meja. Dia tahu betul bahwa kartu itu sebenarnya sudah diblokir oleh bank sejak minggu lalu karena perusahaannya terlilit utang, sama sekali tidak ada sisa limit. Drama konglomerat suksesnya tiba-tiba terbongkar dengan memalukan. Riana melihat situasi yang sangat gawat. Jika semua terbongkar maka harga dirinya dan pacarnya akan hancur di depan teman-teman lama. Dia dengan cerdik berdiri, tersenyum palsu, dan mengumumkan dengan suara keras untuk menyelamatkan muka Tony. Teman-teman, hanya ada sedikit masalah teknis dari pihak bank, tidak ada yang serius. Mas Tony belakangan ini sedang berinvestasi di beberapa proyek besar, jadi aliran dana di kartunya sementara dibekukan untuk pemeriksaan. Begini saja, untuk makanan senilai 80 juta rupiah, Mas Tony akan mensponsori sepenuhnya untuk kelas kita. Sedangkan untuk sisa anggur Prancis senilai hampir 120 juta rupiah, saya pikir kita semua harus berbagi untuk membayarnya secara adil. Bagaimanapun, semua orang kan minum anggur mahal itu, benar kan? Usulan licik Riana langsung disambut dengan keheningan penuh amarah dari teman-temannya. Tidak ada yang setuju dengan ketidakadilan ini. Karena pada awalnya Rianalah yang dengan lantang menyatakan pacarnya akan mentraktir semuanya, makanya mereka berani memesan makanan mahal. Sekarang tagihannya terlalu besar. Mereka berdua ingin melempar tanggung jawab agar seluruh kelas menanggung utang. Riana melihat tidak ada yang mendukungnya. Langsung menunjuk ke wajahku, matanya menunjukkan kebencian yang mendalam. Terutama kamu, Kirana. Riana berteriak menuduh, suaranya yang melengking menusuk telinga bergema di seluruh ruangan. Dari tadi aku perhatikan kamu yang paling banyak minum anggur. Kamu juga tidak sengaja menumpahkan segelas anggur mahal ke lantai, membuang-buang uang kami. Jadi dari total 120 juta untuk anggur, kamu harus bertanggung jawab membayar 50 juta rupiah. Sisanya akan dibagi rata oleh teman-teman lain. Itu sangat adil kan, teman-teman? Kemarahan meledak di dadaku seperti api yang membakar habis sisa kesabaran dan kesopananku. Tuduhan palsu dan tidak tahu malu dari Riana benar-benar telah melampaui batas kesabaranku. Aku perlahan berdiri, mendorong kursiku ke belakang dengan tegas. Suara gesekan kaki kursi dengan karpet bludru, meskipun sangat kecil, terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang tegang. Aku mengangkat dagu, menatap tajam penuh penghinaan ke wajah Riana yang berpura-pura menang. Riana, jangan asal bicara dan memfitnah. Selama pesta malam ini aku hanya minum seteguk anggur yang sangat sedikit sebagai formalitas untuk menjaga perasaanmu dan yang lain.
Gelas anggur yang penuh yang kamu paksa aku minum tadi masih utuh di atas meja, tidak berkurang setetes pun. Aku juga sama sekali tidak menumpahkan apapun ke lantai seperti yang kamu tuduhkan. Aku menyatakan dengan lantang. Suaraku jernih dan tegas, tidak gemetar atau lemah di hadapan kerumunan. Riana, yang kebohongannya terbongkar di depan semua orang, menjadi bingung selama beberapa detik. Namun, sifatnya yang keras kepala dan kebiasaannya menindas orang lain membuatnya cepat kembali agresif. Dia memukul meja kayu dengan tangannya yang berkuku indah, berteriak keras untuk menutupi kesalahannya. Kamu bohong. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu diam-diam menenggak habis segelas anggur. Sekarang karena tagihannya besar, kamu mulai mengelak untuk lari dari tanggung jawab kan? 120 juta untuk anggur. Kamu harus menanggung 50 juta itu sudah sangat pantas, apalagi yang mau dikeluhkan. Cepat keluarkan kartumu dan bayar, jangan berdiri di situ berpura-pura suci. Riana berteriak-teriak. Aku tidak punya kewajiban untuk membayar jumlah fiktif yang tidak aku gunakan. Selain itu, di rekening bankku saat ini juga tidak ada uang sebanyak itu untuk melayani kesombonganmu. Aku menjawab dengan dingin, melipat tangan di dada dengan sikap yang sangat tegas. Mendengar aku berkata tidak punya uang, mata Riana langsung berbinar penuh kemenangan. Dia menyeringai, buru-buru menoleh ke Lina dan Hana untuk mencari sekutu. Lina dan Hana yang mengerti maksudnya, langsung ikut menimpali untuk menghinaku. Benar-benar lupa bahwa mereka sendiri juga terancam harus membayar utang. Ya ampun, pergi makan di restoran bintang 5 paling mewah di kota tapi di kantong tidak punya puluhan juta. Tadi masih berani menceramahi kami tentang filosofi hidup damai. Tidak punya uang tapi masih berani duduk semeja dengan orang sekelas Mas Tony dan Riana. Lina mencibir. Riana maju selangkah, menunjuk-nunjuk wajahku, melontarkan hinaan paling pedas untuk menginjak-injak harga diriku. Dasar kampungan miskin, kukira setelah menikah hidupmu bagaimana? Ternyata hanya menumpang hidup pada suami. Kalau tidak punya uang untuk bayar, cepat telepon suamimu yang kuli proyek itu untuk membawa uang hasil keringatnya dari kontrakan kumuh untuk menebusmu. Tidak ada orang di sini yang mau menanggung utang untuk orang miskin sepertimu. Aku mengepalkan tanganku, menahan amarah yang mendidih. Hinaan Riana terhadapku bisa kumaafkan. Tapi dia berani menghina Banyu. Suami yang sangat kuhargai dan kucintai, itu adalah hal yang tidak akan pernah bisa kumaafkan. Melihatku diam dengan wajah tegang, Riana semakin yakin bahwa aku takut karena terpojok tidak punya uang untuk membayar. Kesombongan seseorang yang menganggap dirinya pusat alam semesta membuatnya memutuskan untuk mendorong masalah ini lebih jauh, untuk benar-benar menghancurkan reputasiku malam ini sebagai balas dendam atas kekesalannya di masa kuliah. Dia berbalik dan menekan bel panggil pelayan di tepi meja. Bel berbunyi nyaring dan mendesak. Manajer yang menunggu di luar dengan cepat masuk, membungkuk menunggu perintah. Riana dengan angkuh memerintahnya. Cepat panggil manajer tingkat tertinggi di restoran ini ke sini sekarang juga. Meja kami ada penyusup yang sengaja makan gratis. Minum anggur mahal lalu menolak membayar. Bagaimana kalian berbisnis sampai membiarkan pelanggan miskin penipu seperti ini masuk? Riana menunjuk lurus ke arahku, tuduhannya sangat tidak tahu malu. Manajer itu melirikku dengan cemas. Lalu melihat sikap agresif Riana. Dia tahu ini adalah situasi yang sangat rumit yang melibatkan banyak uang. Jadi dia tidak berani memutuskan sendiri. Dia mengangguk, dan dengan cepat keluar untuk melapor kepada atasannya. Seluruh ruangan sekarang diliputi suasana yang sangat kacau dan tegang. Teman-teman sekelas mulai bergosip. Beberapa orang tampak ketakutan karena masalah ini menjadi terlalu serius. Mereka mulai menyalahkan Riana karena membesar-besarkan masalah. Namun, sebagian besar pengikut Riana seperti Hana dan Lina merasa sangat senang. Mereka sengaja menambah minyak ke dalam api, dengan lantang menertawakan penderitaanku, berharap aku akan diusir dari restoran dengan memalukan. Tunggu saja, Kirana. Setelah manajer datang dan membuat laporan, aku akan meminta mereka memanggil keamanan untuk menangkapmu dan membawamu ke kantor polisi. Kita lihat apakah kamu masih bisa mempertahankan wajah sok sucimu itu. Penipuan puluhan juta rupiah ini cukup untuk membuatmu menerima hukuman berat. Riana melipat tangan di dada, dengan sombong mengancam dengan senyum licik. Tony di sebelahnya juga ikut-ikutan,
berusaha mengembalikan sedikit harga dirinya setelah insiden kartu kredit. Dia merapikan kemejanya, berkata dengan nada merendahkan, "Lakukan saja yang keras, Riana sayang. Perusahaan saya punya banyak koneksi dengan orang-orang berkuasa di kota ini. Jika perlu, saya akan menelepon teman-teman di pihak berwenang untuk menangani kasus ini dengan tegas. Jangan biarkan orang rendahan seperti ini mengotori ruang mewah kita." Aku menarik napas panjang untuk mengatur napasku, menasihati diri sendiri untuk tetap tenang menghadapi orang-orang tidak tahu malu ini. Aku membuka tas tanganku, perlahan mengeluarkan ponsel. Aku memutuskan untuk tidak membuang waktu berdebat dengan mereka lagi. Aku membuka layar, mencari nama Banyu di kontak, hendak meneleponnya untuk memberitahu situasi buruk yang terjadi dan memintanya menjemputku. Tepat saat jariku hendak menekan tombol panggil, pintu kayu ruangan tiba-tiba didorong kuat dari luar, memotong tindakanku. Pintu kayu mahoni raksasa terbuka lebar. Seorang pria berusia sekitar 50-an masuk dengan tergesa-gesa. Dia mengenakan setelan hitam yang dijahit rapi. Di dadanya tersemat papan nama emas dengan tulisan Direktur Pelaksana Restoran. Di belakangnya ada 2 penjaga keamanan berbadan tegap, mengenakan seragam gelap, dengan wajah yang sangat serius. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin dan berwibawa. Riana melihat direktur itu muncul, sangat gembira. Dia langsung melangkah maju, hendak menuduhku makan gratis, berharap menggunakan tangan manajemen untuk menghukumku. Tetapi semua kata-kata jahat Riana belum sempat keluar dari tenggorokannya, sudah tercekat. Begitu direktur pelaksana itu melangkah masuk, matanya yang tajam melirik cepat ke meja pesta yang berantakan. Ketika pandangannya berhenti di sudut meja tempat aku berdiri, dengan gaun biru muda sederhana, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku seperti tersengat listrik. Raut wajah pria berkuasa itu berubah drastis. Dari ekspresi serius dan dingin, wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Keringat dingin membasahi dahinya. Matanya membelalak, penuh kengerian dan ketakutan yang luar biasa, seolah baru saja melihat sosok tertinggi yang seumur hidupnya tidak pernah berani ia singgung. Dia buru-buru mendorong para penjaga keamanan ke samping. Langkahnya goyah namun sangat cepat menuju ke arahku. Riana dan Tony yang menghalangi jalan, langsung didorongnya ke samping tanpa ampun. Tony hampir jatuh ke lantai, sedangkan Riana tersandung gaunnya, terhuyung mundur, mulutnya ternganga karena kaget dengan tindakan kasar direktur itu. Direktur itu berhenti sekitar 1 meter dariku. Dia langsung berhenti, merapikan pakaiannya lalu tiba-tiba membungkuk 90 derajat dengan sangat hormat. Gerakannya menunjukkan kepatuhan mutlak. Kedua tangannya menempel erat di sisi celananya. Suaranya bergetar namun sangat jelas menggema di seluruh ruangan. "Nyonya, mohon maafkan saya, Nyonya. Saya adalah direktur pelaksana sistem restoran ini. Bawahan saya tidak becus, kurang ajar, tidak mengenali orang penting, dan berani-beraninya menagih biaya makan dari Nyonya, sungguh lancang. Ribuan kali saya mohon Nyonya berbaik hati memaafkan ketidaksopanan kami." Pernyataan direktur itu seperti sambaran petir di siang bolong yang menghantam meja pesta. Sikap hormat dan ketakutan yang begitu dalam dari pria berkuasa ini saat berhadapan denganku benar-benar menghancurkan semua logika orang-orang di ruangan itu. Ruangan itu seolah kehabisan udara. Aku berdiri diam, alisku sedikit berkerut. Aku sendiri juga sangat terkejut dengan tindakan aneh direktur ini. Aku belum pernah bertemu dengannya, juga belum pernah mendengar Banyu menyebutkan sistem restoran apapun. Aku hendak bertanya lebih jelas, tetapi kejadian mengerikan berikutnya segera terjadi. Suasana di dalam ruangan mengental menjadi keheningan yang mengerikan. Teman-temanku membeku di kursi mereka. Mata mereka yang tadinya sayu karena anggur Prancis kini membelalak. Mereka menatap tajam ke arah direktur pelaksana yang masih membungkuk 90 derajat di hadapanku, lalu kembali menatapku dengan tatapan ngeri dan tidak percaya. Gambaran tentang teman sekelas miskin yang menikah dengan seorang kuli dan mengendarai sepeda motor tiba-tiba hancur berkeping-keping. Digantikan oleh sebuah kebenaran yang sangat besar yang perlahan-lahan muncul, membuat pikiran mereka tidak dapat menerimanya. Riana adalah yang paling bereaksi keras. Wajahnya yang dirias tebal kini menjadi pucat karena panik. Tangannya yang berkuku merah gemetar, menunjuk ke arah direktur, tergagap. "Anda panggil dia apa barusan? Anda sudah gila? Dia hanya si Kirana miskin,
yang setiap hari naik motor butut. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi nyonya seseorang? Anda pasti salah orang. Saya minta Anda segera memanggil pihak berwenang untuk menangkap penipu ini. Riana berteriak putus asa. Mencoba berpegang pada sisa akal sehat terakhir untuk melindungi citra kelas atas palsunya. Direktur pelaksana mendengar hinaan kasar Riana yang ditujukan padaku, langsung berdiri tegak. Wajahnya mengeras, matanya yang tajam penuh ancaman menatap lurus ke wajah Riana, membuatnya merinding. Dia memberi isyarat kepada dua penjaga keamanan untuk maju, segera mengendalikan tindakan Riana. Tutup mulut kotormu itu sekarang juga. Direktur itu meraung marah. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kamu tahu di mana kamu berdiri, dan dengan siapa kamu berbicara. Wanita yang baru saja kamu hina dengan kata-kata rendahan adalah istri sah dari Ketua Banyu. Orang yang memegang seluruh saham grup properti raksasa yang memiliki seluruh menara kencana ini, termasuk sistem restoran bintang 5 tempat kalian makan. Kalian sedang mendapat kehormatan makan di rumah Nyonya. Dan kalian masih berani melaporkan Nyonya ke pihak berwenang? Sungguh katak dalam tempurung yang tidak tahu tingginya langit. Setiap kata dari direktur pelaksana itu seperti pukulan palu yang menghantam gendang telinga semua orang. Lina dan Hana meringkuk ketakutan, wajah mereka pucat pasi, saling berpelukan, sama sekali tidak berani bersuara lagi. Teman-teman yang tadi ikut-ikutan kini menundukkan kepala, keringat dingin membasahi baju mereka, dalam hati berdoa agar malapetaka tidak menimpa mereka. Khususnya Tony, pacar sombong Riana, kondisinya jauh lebih parah. Ketika nama Ketua Banyu diucapkan oleh direktur, kedua kaki Tony tiba-tiba lemas seperti jeli, dia terhuyung-huyung berpegangan pada tepi meja kayu agar tidak jatuh. Dia teringat telepon permohonannya sore tadi untuk bertemu dengan Ketua Banyu dari grup properti. Teringat posisi dan kekuasaan luar biasa dari pria bernama Banyu itu. Lalu dia menghubungkan gambaran itu dengan ejekannya tentang suami Kirana yang mengendarai sepeda motor. Kengerian yang luar biasa menyelimuti pikiran Tony. Dia menyadari bahwa dia baru saja menggali kuburnya sendiri. Kepanikan di dalam ruangan mencapai puncaknya ketika serangkaian langkah kaki yang tegas dan kuat terdengar dari koridor. Dua pintu kayu mahoni berukir sekali lagi dibuka lebar oleh pelayan. Seorang pria jangkung masuk ke dalam ruangan, membawa aura kekuasaan yang menekan, membuat suhu di dalam ruangan terasa turun drastis. Itu adalah Banyu. Tapi penampilannya saat ini benar-benar berbeda dari pria sederhana yang mengenakan kemeja biru muda yang mengantarku dengan motor metik tadi. Banyu mengenakan setelan gelap yang dijahit khusus dari kain kualitas terbaik yang pas di tubuhnya yang sempurna dan kokoh. Dasi sutra hitam terikat rapi di kerah kemeja putihnya. Setiap langkahnya memancarkan aura wibawa seorang pemimpin. Matanya yang tajam seperti pisau melirik cepat ke pemandangan kacau di meja pesta lalu berhenti di tempatku berdiri. Ketika tatapan mereka bertemu, dingin di mata Banyu seketika lenyap, digantikan oleh kelembutan dan rasa kasihan yang tak terbatas. Dia melangkah panjang melewati ruangan besar itu, berjalan lurus ke arahku, sama sekali mengabaikan keberadaan orang lain. Direktur pelaksana dan dua penjaga keamanan buru-buru menyingkir, membungkuk hormat menyambut kedatangan ketua tertinggi mereka. Maaf aku terlambat, membuatmu harus menanggung semua ini. Banyu berkata dengan suara hangat, mengulurkan tangan dan dengan lembut memeluk bahuku yang sedikit tegang. Kehangatan yang akrab dari dadanya membuat keteganganku seketika lenyap. Aku menggelengkan kepala, bersandar di dadanya, merasa sangat damai, meskipun di sekelilingku sedang terjadi badai besar. Saat ini Tony telah sepenuhnya mengenali wajah pria yang sedang memeluk istrinya. Matanya membelalak ngeri, tenggorokannya tercekat, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ini benar-benar Ketua Banyu yang berkuasa, orang yang memegang nasib kontrak bahan bangunan senilai puluhan miliar rupiah dari perusahaannya. Orang yang telah ia habiskan begitu banyak uang dan usaha untuk bisa bertemu sekali saja. Tapi beberapa menit yang lalu, dia menggunakan kata-kata paling kasar untuk menghina istri dari ketua ini, bahkan dengan tidak tahu malu menawarkan pekerjaan sebagai penjaga malam. Lutut Tony lemas, dia tidak bisa lagi mempertahankan harga dirinya. Dia tergelincir dari kursi ke karpet beludru, merangkak dengan kedua lututnya menuju Banyu. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang berkeringat. Ketua, Pak Ketua Banyu, saya Tony,
direktur perusahaan dagang yang sedang mengajukan kerjasama dengan grup Anda. Saya bodoh tidak mengenali Nyonya yang mulia. Mohon ampuni saya dan perusahaan kecil saya. Saya ribuan kali bersujud memohon maaf kepada Anda dan Nyonya. Tony terus-menerus membungkukkan badannya ke karpet merah. Suaranya yang memelas bergema di seluruh ruangan. Penampilannya begitu hina sehingga tidak ada yang berani menatapnya. Banyu berdiri tegak. Satu tangan melingkar di pinggangku melindungiku. Matanya yang tajam penuh penghinaan menatap lurus ke arah orang yang berlutut di kakinya. Dia sama sekali tidak tergerak oleh permohonan Tony. Bagi seorang pria yang sangat mencintai istrinya seperti Banyu, siapapun yang berani menghina kedamaianku harus membayar harga yang sangat mahal. Manajer restoran, mana? Bawa tagihan ke sini. Banyu memerintah dengan suara berwibawa. Volume suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menekan semua suara di dalam ruangan. Direktur itu segera melangkah maju, dengan kedua tangannya menyajikan nampan perak berisi tagihan hampir 200 juta rupiah di hadapan Banyu. Banyu hanya melirik sekilas angka itu lalu dengan suara yang sangat dingin dan tegas memutuskan, untuk makanan dan biaya pelayanan istri saya malam ini, restoran akan menggratiskan semuanya. Sedangkan untuk sisa 198 juta rupiah milik orang lain, saya perintahkan direktur untuk menagih semuanya. Tidak boleh kurang sepeser pun. Jika mereka tidak bisa membayar segera, buat laporan kejadian, sita semua aset pribadi mereka dan panggil keamanan untuk memproses tindak pidana penipuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan Banyu tegas, dingin, dan memutus semua harapan mereka untuk melarikan diri. Teman-temanku mendengar akan dilaporkan ke pihak berwenang, panik luar biasa. Mereka semua menangis histeris, memohon padaku untuk membela mereka. Tetapi aku hanya memalingkan muka, benar-benar diam. Tony mendengar hukuman dari Banyu, tahu bahwa karier dan harga dirinya telah hancur total. Semua usahanya untuk menjilat, semua uang suap yang dia berikan untuk mendapatkan kontrak ini telah sia-sia. Dia berbalik, matanya memerah karena amarah dan dendam, menatap lurus ke arah Riana, sumber dari semua malapetaka hari ini. Tony terhuyung-huyung bangkit dan menerjang Riana dengan tatapan penuh amarah. Dia menunjuk lurus ke wajah Riana, berteriak marah hingga Riana mundur dan jatuh ke tanah. Jubah bulu putihnya jatuh dengan menyedihkan di lantai yang penuh noda anggur. Dasar wanita dangkal gila harta. Semua bencana ini karena kamu sombong dan pamer, menindas orang lain, menyinggung istri ketua dan menyeretku ke dalam masalah, pembawa sial. Mulai hari ini, hubungan kita putus. Bayar sendiri utang raksasamu itu, aku tidak punya tanggung jawab apapun lagi padamu. Tony meraung-raung, sambil melemparkan tas mahal Riana jauh-jauh, lalu kembali berlutut di lantai memohon ampun dari Banyu. Riana duduk terkulai di atas karpet, memegangi pipinya, rambutnya acak-acakan, air mata bercampur dengan riasan mengotori wajahnya, hancur total, kehilangan cinta palsu dan kebanggaan semu. Sekarang harus menghadapi utang raksasa dan penghinaan dari teman-teman yang pernah menjilatnya. Akhir yang sangat tragis tetapi sangat pantas bagi mereka yang hidup dengan kepalsuan dan kejahatan. Banyu tidak peduli dengan drama tragis para pecundang itu. Dia membungkuk dan dengan lembut menyibakkan beberapa helai rambut dari dahiku. Aku tersenyum hangat. Kita pulang saja, sayang. Suasana di sini terlalu menyesakkan dan berisik, tidak cocok untukku. Aku mengangguk, melingkarkan lenganku di lengannya yang kokoh. Kami berjalan keluar dari ruangan bersama, meninggalkan di belakang kami kekacauan tangisan, saling menyalahkan, dan penghinaan yang luar biasa dari orang-orang materialistis itu. Koridor restoran bintang 5 berkarpet beludru merah. Cahaya lampu kristal yang berkilauan memantulkan bayangan kami berdua. Tapi di dalam hatiku saat ini hanya tertuju pada satu tempat. Ketika lift pribadi membawa kami turun ke lobi, motor matic perak tua kami sudah dibawa oleh satpam untuk disimpan. Sebagai gantinya, terparkir dengan megah di depan lobi, adalah sebuah mobil mewah hitam mengkilap dengan plat nomor khusus. Seorang sopir berjas hitam dengan hormat membukakan pintu mobil, menunduk menunggu. Banyu membantuku duduk di kursi belakang yang empuk, lalu dia memutar ke sisi lain dan duduk di sampingku. Mobil melaju dengan mulus di jalanan kota yang gemerlap. Suasana di dalam mobil benar-benar sunyi, terpisah dari hiruk-pikuk di luar.
Maafkan aku telah menyembunyikan pekerjaan asliku darimu selama ini. Banyu memegang tanganku, suaranya terdengar tulus. Aku tidak bermaksud membohongimu, hanya saja saat kita bertemu, aku sudah terlalu lelah dengan pertarungan sengit di dunia bisnis, dengan semua kepalsuan dan perhitungan di kalangan atas. Kesederhanaan, kemurnian, dan cinta tulusmu telah menyelamatkan jiwaku. Aku hanya ingin menikmati kehidupan yang damai bersamamu, sebuah keluarga yang sesungguhnya, di mana tidak ada campur tangan uang atau kekuasaan. Bagiku, jabatan ketua di luar sana tidak ada artinya dibandingkan menjadi pria yang setiap hari menyiram sayuran dan memasak untukmu. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya yang lebar, merasakan detak jantungnya yang kuat dan hangat. Penjelasan Banyu telah sepenuhnya menghilangkan semua keraguan kecil di hatiku. Aku mengerti dan menghargai apa yang telah ia lakukan untuk kebahagiaan kami berdua. Aku tidak marah padamu, Mas. Apakah kamu seorang ketua grup yang berkuasa atau hanya seorang manajer proyek biasa yang mengendarai motor matic? Kamu akan selalu menjadi suami yang paling kucintai. Kehidupan sederhana kita di tepi danau adalah hal yang paling berharga yang ingin kujaga. Aku berkata pelan, menggenggam tangannya erat. Mobil mewah itu berbelok ke jalan yang dinaungi pepohonan yang sudah akrab, membawa kami kembali ke villa kami yang tenang di tepi danau. Gerbang besi terbuka, menyambut kami dengan ruang hijau yang sejuk, dengan aroma mawar dan sedap malam. Rumah kami masih di sana, damai dan tenang, benar-benar berlawanan dengan kemewahan palsu dan kebusukan di luar sana. Malam ini aku akan kembali memasak semangkuk bubur ayam hangat bersamanya. Duduk bersama di teras, mendengarkan suara serangga, merasakan kebahagiaan sejati yang memenuhi setiap napas. Mengakhiri kisah Kirana dan Banyu, suasana seakan ikut hening agar kita dapat merenungkan nilai-nilai sejati dalam kehidupan. Para penonton yang budiman, mungkin melalui cerita ini kita menyadari bahwa penampilan luar tidak pernah menjadi ukuran yang akurat untuk menilai karakter atau posisi seseorang. Di tengah pusaran materi dan kesombongan, orang sangat mudah dibutakan oleh barang-barang mahal atau pameran yang kosong. Tetapi pameran itu pada akhirnya hanyalah topeng yang menutupi jiwa yang dangkal dan kurang percaya diri. Pelajaran paling mendalam yang kita dapatkan adalah cara hidup rendah hati dan menghargai kedamaian. Suami istri Kirana dan Banyu, meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa, memilih kebahagiaan dari hal-hal yang paling sederhana, seperti makan malam sederhana atau merawat rumah mereka dengan tangan sendiri. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada pujian palsu di luar sana, tetapi pada pemahaman, ketulusan, dan kedamaian dalam jiwa setiap orang. Jangan pernah terburu-buru menghakimi orang lain hanya karena mereka memilih gaya hidup yang lebih tenang dari kita. Karena gunung yang tinggi biasanya tidak memamerkan puncaknya. Orang yang benar-benar berilmu akan selalu tahu cara menunduk dengan rendah hati. Hidup ini sangat singkat, hiduplah dengan baik, tulus, dan hargai orang-orang di sekitar kita. Karena kedamaian yang sunyi adalah aset paling tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saluran ini mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para penonton yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan cerita hari ini. Semoga Anda semua selalu sehat dan damai.